Hai geng, selamat datang di Teman Cerita. Yang kali ini gue excited banget karena ceritanya seseru itu dan bikin agak-agak nostalgia nih geng. Dimana di sini ada pengalaman horor dari teman kita yang panggilannya kalau nggak Cipa Cipe begitu ya. Tapi semoga nama panjangnya bukan Cipe deh. Duh, mohon maaf Jayusnya kayak agak bapak-bapak ya. Ya maklum abisnya si Cipe di sini ceritanya itu sewaktu dia lagi bersekolah di SMA di daerah Depok itulah pokoknya kita nggak bisa sebut namanya. Dari tahun 2015 sampai 2018 kemarin tuh. Jadi bawain cerita-cerita anak SMA begitu kita berasa jadi lebih tua. Tapi yang bingung adalah pengalaman horornya ini tuh katanya justru menjadi semacam sweet memories mengenang masa-masa SMA yang membuat hidupnya Cipa tuh lebih berwarna. Nih mohon maaf ya Neng, emang orang kadang ada aneh-anehnya. Ada gitu ya pengalaman horor. Jadi semacam sweet memories. Bener-bener ya lu, Cipe deh. Nah jadi katanya si Cipe ini sih dari kecil pokoknya semacam yang masih bisa dia inget lah. Itu waktu dia TK, katanya dia udah sering diajak main tuh sama yang namanya makhluk-makhluk gaib. Yang awal-awal dia nggak tahu kan kalau dia tuh mainnya mas HP. Sampai pas masuk SD, dia sempat tuh dijauhin sama teman-temannya karena si Cipe ini dianggapnya, aduh, ini anak aneh, suka ngomong sendiri. Jadi ya, semenjak di SD, dia udah suka tuh digunjingin, digibahin sama teman-teman sekitarnya. Mungkin percakapan anak SD tuh gimana sih? Lu jangan main sama Cipa ya, Ge. Tuh anak aneh banget soalnya. Suka ngomong sendirian, heran banget gua. Bahasa anak Depok begitu nggak sih biasanya? Padahal sih, kalau di matanya Cipe nih, dia merasanya kan lagi main sama anak-anak yang lain aja. Bukannya dia ngomong sendiri. Ya salah sendiri kenapa yang lain pada kagak bisa ngeliat kan? Tapi makin gede nih. Akhirnya Cipe yang tadi dikatanya ege-ege, pastinya makin lebih pintar dong. Udah bisa bedain mana makanan yang digoreng sama yang direbus. Salah. Maaf masih kebawa-bawa, gengs. Maksudnya bisa bedain mana yang orang, mana yang bukan. Jadi dia udah bisa tuh memposisikan dirinya. Kalau misalkan lagi sama teman-teman sekolahnya, ya bakal nggak nunjukin atau nggak ngasih tahu cerita-cerita gitu kalau ada makhluk gaib tuh di sini, di sana. Dan gak mau juga untuk menanggapi makhluk-makhluk itu kalau ngajak dia interaksi. Yang intinya pas sudah SMA nih, Cipa tuh udah banyak temen lah. Nggak dijauhin lagi dia. Nah, by the way, sebenarnya gedung SMA-nya Cipa ini, itu hitungannya kelihatannya normal-normal aja sih. Bukan gedung tua, dan sama sekali juga tidak terlalu terkesan vibe seremnya lah. Tempatnya pun ramai di dekat jalan besar. Jadi kayak sekolah pada umumnya aja. Nah, cerita yang paling standar dan paling sering dialami sama murid-murid di sana juga, yaitu mereka sering melihat adanya cloningan hantu yang menyerupai wujud murid di sekolah itu. Biasanya sih ini dialami sama orang-orang yang pada suka datang paling pagi tuh. Ya tipe-tipe anak yang rajin emang ya. Biar gak telat masuk sekolah apa perkara kepagian aja udah datangnya. Nah, kalau ini sih Cipa sebenarnya nggak pernah ngerasain. Soalnya dia tipe-tipe orang yang datangnya mepet mulu tuh. Sama jam pagar udah mau dikunci. Tapi teman sebangkunya nih namanya Dini, itu pernah heboh nih katanya waktu itu dia datang kepagian. Perkara kan emang dianterin sama orang tuanya Sarah, jadi ikut mau berangkat ke kantor pagi-pagi nih orang tuanya. Sampai sekolah itu jam 6 lebih dikit lah. Masih sepi banget jam segitu. Si Dini disuruh ngepel sekolah apa bagaimana? Ya udah jadinya si Dini tuh tidur-tiduran aja di meja. Ya masih ngantuk kan jam segitu ya. Dan saat dia lagi krep-krep tuh katanya, sayup-sayup terdengar ada kayak suara orang anak-anak lari di koridor gitu. Ya dikira Dini kan emang udah siswanya udah datang ya. Tapi mikir ngapain juga sih lari-lari orang masih pagi. Jadi dia kayak masih cuek aja udah ngantuk gua. Nah posisinya pada dia kan kayak tiduran di meja begini kan. Nah dia ngeliat tuh ada teman sekelasnya datang masuk terus duduk tuh di depan. Yang mana kursi di situ itu ditempatin sama anak pintar namanya Sylvie. Ya duduknya paling depan, tapi konteksnya si Dini di sini tidak deket sama sekali sama si Sylvie. Jadi pokoknya posisi kelasnya kan ada 4 baris bangku gitu ya, gengs. Nah, Dini ini duduknya di baris keempat pojok belakang. Dan si Sylvie ini yang tadi baru datang itu duduknya di baris kedua di paling depan. Dini di situ ngerasanya nggak ada yang aneh sih. Soalnya si Sylvie ini kan emang anak pintar. Duduk paling depan, datangnya pagi-pagi, ya udah bener gitu kan. Kodratnya begitu harusnya. Cuma agak janggal sih. Si Sylvie ini pas duduk masih pakai ransel gitu. Terus diam aja, ranselnya nggak dicopot apa diapain. Diem kayak begini. Cuma lagi-lagi si Dini kan ngantuk lah masa bodoh lah. Merem dia akhirnya gini. Pas dia bangun-bangun, ternyata keadaan kelas udah lumayan ramai. Jadi dia agak nyenyak nih tidurnya. Udah pada datang deh. Sampai guru datang pun. Ternyata si Cipa nih teman sebangkunya itu belum datang juga. Ngebatin si Dini nih. Biasa deh Cipa pasti telat lagi nih hari ini. Dan bener aja gengs. Si Cipa itu masuk ke kloter. Anak-anak yang telat. Yang mana pada disuruh tuh dihukum berdiri di depan lorong di koridor gitu. Pas dilihat ada Sylvie juga gitu sama beberapa anak lainnya. Lah Dini bingung dong. Pas istirahat si Sylvie langsung dideketin sama Dini. Langsung nyablak aja tuh Dini ngomong. Sylvie bukannya lu tadi pagi udah dateng? Ngapa lu diikutan dihukum di sini? Tapi Sylvie jadi kayak bingung gitu. Hah? Lah kan ini tadi gue telat bareng si Cipa. Dini yang tahu emang si Cipa ini indigo ya. Langsung curhat deh dia. Nah di situ Cipa bilang, itu makhluknya masih ada kok di depan situ. Emang duduk di bangkunya Sylvie. Cuman tadi karena sepi, mungkin energinya tuh masih belum kecampur sama energi manusia yang datang. Jadinya lu bisa lihat. Yang mana katanya ternyata makhluk itu emang suka sama si Sylvie.
Sylvie. Jadi suka ngikutin, terus berubah jadi kayak mengikuti wujudnya Sylvie. Dan emang penghuni duduk di bangku situ. Malah kalau kata si Cipa, makhluk itu suka bantuin Sylvie kalau lagi ulang ngerjain soal, gengs. Jadi emang si Sylvie selain emang pintar dan rajin ya, hokinya juga tambah gede. Perkara dibantu nama makhluk itu. Nah, pas denger cerita begini, gue sendiri jadi seujon ya. Jangan-jangan dulu nih anak-anak yang pintar di kelas gue, yang pada ranking tuh, pada dibantuin sama setan kali. Ya emang dasar gue aja kali ya, yang kagak belajar, emang udah ege banget, makanya merah semuanya. Nah tapi selain ini ya, di sekolah itu ceritanya Cipe ini punya gengs. Punya geng. Pokoknya gengnya itu yang sekelas ada 4 orang. Ada Cipe, Dini, Sita, sama satu lagi tuh Rania namanya. Nah tapi di kelas lain juga ada namanya Tata, Indah, sama Ires. Nah pernah nih, giliran temannya tadi itu namanya Sita, yang diliatin kayak ada kembaran wujud orang, yaitu si Cipa sendiri. Jadi ceritanya waktu itu masih lagi jam pelajaran, Sita nih izin ke toilet. Dia sendirian, dia tuh ke situ. Pas sudah selesai buang air kecil, si Sita ini kan kayak cuci tangan gitu. Nah di kacanya kelihatan nih ada Cipa datang masuk terus masuk ke bilik. Nah dari situ si Sita kayak manggil si Cipe, negur gitu ambil teriak, "Ci, bosen amat nih gua. Pelajaran matematika nanti izin ke UKS yuk." Pokoknya si Sita ini langsung nyerocos aja. Curhat ke Cipa yang lagi di dalam tuh. Ya soalnya kan mereka satu geng sini udah deket. Si Sita mulai ngomongin dari gebetannya kakak kelasnya tuh, ngomongin anak lain. Pokoknya udah gibah banget dah mulutnya. Tapi udah curhat panjang lebar gitu ya. Si Cipa dari dalam kok diam-diam baik, nggak nyaut. Diketok lah sama si Sita. "Ci, kenapa lu nggak apa-apa kan di dalam?" Tapi nggak ada jawaban apa-apa, gengs. Sampai digedor-gedor lagi tuh terus pintunya. Berusaha dibuka juga, tapi kan kekunci ya. Panik lah Sita. "Ci, lu kenapa, Ci?" gitu. Lari deh Sita balik ke kelas. Langsung bilang tuh ke guru yang lagi ngajar. Pak, Cipa pingsan pak di kamar mandi pak." Tapi gurunya kayak bingung. Dan satu kelas juga kayak ngeliatin heran gitu. Ini si Sita kenapa drama banget. Tahu-tahu masuk kelas gitu teriak-teriak bilang katanya si Cipa tuh pingsan di kamar mandi pak. Tahu-tahu si Cipa dari bangkunya langsung kayak bilang, "Lo kenapa tak?" Sita yang lihat Cipa kayak kaget kan. Lah bukannya tadi lu di dalam toilet belum keluar. Tapi ternyata Cipa dari tadi nggak toilet. Dan pas mereka ngecek ke toilet itu balik, masih kekunci juga keadaannya, gengs. Abis didobrak ternyata di dalam nggak ada siapa-siapa. Sita jadinya lemes banget begitu. Langsung pucet. Waduh, tadi gua ngeliat siapa di bawah lah di akhirnya ke UKS. Jadi rencananya dia tadi mau cabut jam pelajaran matematika beneran kesampaian. Walaupun nggak sesuai ekspektasinya ya. Karena bener jadi lemes banget badannya. Gara-gara ketakutan, bukan cuma mau tidur-tiduran doang di UKS. Nah tapi celakanya lagi pas di UKS, posisinya Sita ini kan sendirian. Abis minum obat dia kayak rebahan tuh di ranjang. Jadi ranjangnya di UKS tuh ada 3 baris gitu berjejer. Nggak lama ada anak lain tuh. Cewek juga datang nih. Tapi Sita nggak kenal soalnya cewek itu kayaknya kakak kelas deh. Disapa tuh sama si kakak kelas. "Ngapa lu nya?" "Nggak apa-apa kak, saya pusing aja gitu," Sita bilang. "Yaudah nanti kalau ada guru datang, bilangnya tadi ceritanya gue muntah-muntah tuh di kamar mandi, gue mau tidur." Jadi si Sita disuruh bohong buat alibi si kakak kelasnya ini aja. Ceritanya sakit beneran gitu biar bisa dibolehin tidur di UKS. Ya Sita ngangguk-ngangguk aja udah. Si kakak kelas itu tidur di ranjang persis di sebelahnya Sita nih. Dan Sita lebih ngerasa tenang karena berarti dia nggak sendirian, ada orang juga di situ. Pas lagi kerep-kerepnya nih karena efek obat kali ya, ngantuk banget bawaannya. Sita denger kayak ada suara ranjang yang kayak goyang gitu guys, kayak duduk gitu. Tapi itu bukan ranjangnya. Pas lihat ke sebelah si kakak kelasnya tuh lagi udah tidur pules tuh, dan ranjangnya juga masih anteng. Pas dia lagi tuh ranjang di sana tuh di ujung yang ketiga gerak-gerak sendiri, gengs, ranjangnya kayak gitu. Udah nggak enak nih feelingnya nih. Akhirnya Sita langsung keluar UKS, ngibrit, dia takut. Baliklah ke kelas. Dan waktu itu lagi pelajaran matematika kan, tadinya dia mau cabut. Di batinnya, bodoh banget dah, mendingan gue pusing matematika daripada pusing mikirin setan. Nggak lama setelah itu, tau-tau ada ribut-ribut. Tau-tau guru-guru tuh lagi pada lari di lorong menuju UAS. Yang ternyata si kakak kelas tadi tuh kesurupan, guys. Itu satu sekolah heboh. Si Sita kayak cuma bisa cengok gitu kan. Salah gue tadi apa ya, kabur nggak ngajak-ngajak. Ya tapi untungnya bukan gue juga sih yang kesurupan. Nah kalau kata si Cipa sih, hari itu si Sita posisinya lagi dapet. Dan jadinya tubuhnya kotor lah, yang mana lebih mudah untuk digangguin. Dan ternyata si kakak kelas yang tadi di UKS itu sama lagi datang bulan juga, dan kondisi mentalnya lagi drop, perkara mungkin ada masalah ya, jadinya lebih gampang lagi buat dimasukin. By the way, yang tahu Cipa ini indigo itu baru cuman anak-anak gengnya aja ya, karena Cipa emang nggak mau nih kalau orang-orang lain sampai tahu, perkara dia pernah trauma, dianggap anak aneh sampai nggak punya temen kan dulu. Nah ada cerita juga nih, anak kelas lain gitu, sebut aja namanya Yuda, jahil banget anaknya, suka nakut-nakutin orang semenjak ada anak yang kesurupan. Pokoknya dia mengklaim kalau katanya dia indigo bisa ngeliat setan. Bilang kayak ke si lu ketempelan jin tuh, mandi gih. Terus nyebar-nyebar rumor katanya kalau di kamar mandi cewek itu ada hantunya yang suka gangguin cewek-cewek yang lagi sendirian di situ. Jadinya anak-anak cewek ini kalau izin ke toilet pasti selalu minta temenin. Sampai guru kayak kesel gitu, ngapain kalian sih berame-rame ke toilet. Akhirnya pernah juga si Cipa diketakut-takutin. Dibilang katanya ada sosok kuntilanak yang suka ngikutin Cipa. Tapi pas Yuda ngomong begitu, Cipa ngeliatnya ada yang aneh nih di mukanya si Yuda. Kayak kelihatannya kok pucat gitu, auranya nggak biasa, auranya jelek. Sampai si Cipa nanya kayak, "Yud, lu nggak apa-apa, lu nggak sakit kan?" Tapi si Yuda kayak cuma ngelengos. Dan pas Yuda balik nih, di punggungnya kayak katanya ada makhluk semacam berbulu gitu, kayak kerak putih, nempel kayak
gendong di punggungnya gitu, geng. Si Cipa kaget karena dilihat-lihat itu kayak semacam kodam pelindung, tapi dari ajaran yang nggak bener gitulah. Jadi kemungkinan orang tuanya yang masangin kodam itu ke anaknya si Yuda. Ya ini cuma cerita doang sih, soalnya Cipa juga nggak mau ikut campur. Namun dia kaget aja. Di sekolahnya ada anak yang pakai gitu-gituan. Soalnya bener-bener cuma satu orang itu aja si Yuda. Si Cipa nggak pernah ngeliat ada murid lain yang kayak ada aneh-anehan begitu. Dan pas Cipa nanya nih kepo ke gengnya, ternyata dapat info kalau si Yuda itu emang bapak ibunya salah satu penyumbang dana terbesar tuh di sekolah. Jadi walaupun Yuda bandel, tapi dia nggak pernah dihukum sama guru. Perkara tadi bapak ibunya udah suka nyumbang banyak. Ke sekolah aja si Yuda nyetirnya udah Honda Jazz, bukan Honda Scoopy lagi gitu. Ya tapi Cipa tahu itu semua hasil dari pesugihan. Cuman masalah adanya kodam-kodam begitu ya tidak terlalu mengganggu atau meresahkan di lingkungan sekolahnya. Jadi Cipa juga nggak mau ambil pusing. Jatuhnya itu udah urusan pribadi aja lah. Mikirin PR fisika, matematika, sejarah aja udah pusing, ngapain mikirin hidup orang. Nah sampai pokoknya ini ada yang lebih musingin lagi dan lebih horor, geng. Yaitu waktu mau ngadain orientasi OSIS. Jadi kebetulan Cipa ini emang anak OSIS juga ya. Sama gengnya tadi yang lain kelas tuh yang namanya Tata, Indah, sama Ires. Kalau Dinda sama Sita bukan tuh, dia tuh anak dance. Nah biasa dia tuh pokoknya kalau ngegojlok anggota OSIS baru, para pesertanya kan harus kayak nginep dulu tuh di sekolah buat dilatih dasar-dasar kepemimpinan gitu kan. Nah waktu itu anak-anak yang mau ikut OSIS lumayan banyak nih. Jadi lumayan kewalahan juga sih sebenarnya. Dan Cipa sebenarnya paling malas kalau ada orientasi yang acaranya sampai nginep-nginepan begini nih, semacam jurit malam yang pasti ada aja kejadiannya. Dari awal tuh sebelum hari H, guru agama mereka namanya Pak Taufik itu udah wanti-wanti anak-anak nih, kayak OSIS-OSIS yang udah bertugas, dibilang kalian jangan ngomong aneh-aneh ya, dan gak usah deh nakut-nakutin peserta baru dengan cerita-cerita hantu, nanti yang ada malah kalian ngundang. Jadi takut nih kita cerita-cerita hantu, nggak maksudnya ngundang ya, nggak ada yang ngundang nih, jiper kan kita. Cuma namanya anak SMA, sebuah larangan itu kan jatuhnya buat dilanggar ya. Apalagi yang cowok-cowok nih udah kemana-mana gitu ceritanya, bilang katanya ada pocong loh di ruangan ini di kelas itu, ada kuntilanak tuh di kamar mandi. Pokoknya nakut-nakutin deh. Dari siang nih para peserta didoktrinnya sama cerita-cerita begituan mulu. Pas malam nih waktu jurit malam, semua peserta kan dikumpulin di lapangan nih buat di briefing, dibagi kayak per grup gitu, yang matanya nanti ditutup terus diputer-puter gitu ya. Nah tahu-tahu si Cipa ngeliat banyak banget di demi tahu-tahu ya ikut ngumpul di lapangan itu juga. Katanya sebanyak itu sampai dia tuh merinding. Aduh mau pulang aja deh. Energinya katanya kuat banget sampai bikin dia mual. Dan masalahnya akhirnya satu persatu nih para peserta tahu-tahu kesurupan dan kayak ngerembet sampai kejadian kesurupan massal. Itu heboh banget. Dan katanya kejadiannya sampai pernah masuk berita, geng. Situasinya chaos itu, mulut satu lapangan pada kesurupan. Cipa yang ngerasa energinya tuh bener-bener negatif ya di sekolah itu. Semacam tahu-tahu kayak ada yang mau masukin dia juga. Tapi dia dengan sekuat tenaga ngelawan dan langsung baca-baca doa. Guru-guru yang masih pada jaga pada saat itu pada kewalahan juga, panik. Pak Taufik guru agamanya tadi, posisinya lagi di musola waktu kejadian itu, langsung lari dan bantuin murid-murid, tapi dia juga kewalahan. Pokoknya kejadian itu sekitar jam 10 malaman. Tapi baru kelar nih peserta akhirnya bisa diredamkan sekitar jam 2 pagi, gengs. Sampai akhirnya pas subuh-subuh tuh pada disuruh pulang ke rumah, nggak dilanjutin acaranya. Dan semenjak saat itu, acara pelantikan OSIS udah nggak pernah ada jurit malam lagi di sekolah itu. Tapi ya sekarang juga udah kepentok pandemi lah ya. Cuma si Cipa ini juga bingung, kok bisa tahu-tahu ada demit sebanyak itu. Kayak banyaknya nggak lazim, gengs. Ngeri banget. Sampai sekarang dia juga nggak tahu tuh. Kalau dipikir-pikir masa cuma gara-gara tadinya anak OSIS cerita-cerita hantu terus ngundang hantu beneran sampai bener-bener sebanyak itu. Selain gedung sekolah yang banyak cerita horornya, ruangan yang paling sering dibilang horor juga adalah perpustakaan, geng. Jadi memang kebetulan letak perpustakaan ini itu kepisah ya sama gedung utama, jadi di belakang gitu deket musola. Dan jadinya perpus itu termasuk salah satu bangunan atau ruangan yang jarang dimasukin orang. Karena tadi tuh kayak ke belakang banget posisinya. Ditambah lagi kalau orang misalkan mau cabut gitu terus ngumpet di perpustakaan buat semacam tidur-tiduran aja, itu susah, gengs. Karena penjaganya nih kayak nggak CS-an, nggak kooperatif gitu sama murid-murid. Bakal ditegur terus disuruh keluar nanti kalau cuma kelihatan malas-malasan tidur nggak baca buku. Alhasil ya orang-orang tambah malas ke situ dong. Sampai akhirnya si penjaga perpustakaan ini kayak ketulah sendiri. Jadi mungkin karena saking jarangnya dikunjungin sama murid-murid ya, jadinya kagak ada orang tuh sepi. Nah gosipnya si penjaga perpus ini itu akhirnya digangguin tuh sama makhluk-makhluk yang ada di sana. Dan semenjak saat itu kepala sekolah ini ngide nih sampai turun tangan dengan bikin peraturan kalau setiap kelas harus ada 1 jam pelajaran setiap minggunya secara bergiliran nih buat ke perpustakaan dengan dalih untuk menumbuhkan minat baca. Ya padahal maksudnya biar ada kehidupan aja di situ. Soalnya memang semenjak itu perpusnya jadi open banget. Mau lu cuman goler-goleran tidur, mau cuman bengong-bengong doang, monggo kagak bakal ditegur. Tapi masalahnya banyak murid yang tetap ogah karena itu tempat udah terlanjur angker ceritanya. Jadi orang-orang tuh mengaku hawa di sana kayak nggak enak banget, beda. Dan kalau tiduran di sana jatuhnya kayak rep-repan gitu, geng. Nah pernah nih salah satunya anak gengnya Cipa yang namanya Rania. Itu waktu itu bolos pelajaran. Terus akhirnya dia terpaksa ke perpus. Soalnya di UKS ranjangnya tuh udah penuh kan, cuma 3 habisnya. Ya dibolehin karena perpusnya emang udah open. Lagi-lagi situasinya sepi. Cuma Rania kan mikir di situ lagi ada
penjaga perpusnya juga ya dia nggak sendirian. Kalau ada apa-apa dia bisa langsung teriak deh minta tolong. Dia akhirnya nyari tempat duduk tuh agak ke pojokan, duduk di bangku gitu kan. Tidur dia duduk gitu ambil nyender gitu. Enak banget. Tapi kayak perasaan si Rania ini tidurnya nggak sampai 5 menit merem. Pas bangun tahu-tahu kayak isinya udah rame banget. Sama murid-murid yang lain kayak lagi pada baca buku gitu. Tapi semuanya hening gitu kan, karena mungkin di dalam perpus ya. Dia lumayan kaget tuh, dikira ini perpusnya udah dipakai jam tadi yang tadi kepala sekolah bilang. Jadi jatuhnya si Rania ini nyasar ke kelas orang. Tapi since kalau jadi perpus kan itu nggak belajar banget ya, cuman kayak kegiatan formalitas, baca buku gitu. Jadi Rania juga slow-slow baik mau nyampur sama anak kelas lain ya udah. Tapi baru dia menjemin mata lagi sebentar begini, dia kayak baru keinget gitu, bentar-bentar deh. Ini dari sekian banyak murid di sini kok kagak ada yang gue kenal ya? Mukanya nggak ada yang familiar gitu. Ini pada dari kelas berapa sih? Dilihatin nih satu-satunya nih. Ini ada kelas apa ya? Soalnya waktu itu Rania kelas 3. Tapi kalau kelas 2 tetap aja nggak ada yang gue kenal. Kelas 1 kagak ada yang gue kenal. Akhirnya dia nanya tuh ke cewek yang posisinya paling deket sama dia lagi baca buku. Dek, kamu dari kelas berapa sih? Soalnya dikiranya pasti ada kelas dong. Yang mana kalau seangkatan nggak mungkin nih nggak ada satupun yang mukanya dia nggak kenal. Terus sama si cewek itu dijawab, kelas 3. Lah si Rania langsung heran nih. Nggak mungkin banget kelas 3 gue kagak kenal lu. Celingak-celinguk lagi nih Rania nih. Bener tapi kagak ada yang gue kenal. Ngobrol lagi si Rania sama cewek tadi. Gue anak kelas 3. Lu ada kelas jangan bokeh tuh. Jangan macem-macem sama gue. Tau-tau si cewek itu nyengir gengs. Rania kayak, apaan? Langsung berdiri. Keluar dia nyamperin meja penjaga. Nanya, Bu, itu di dalam grup kelas berapa sih? Si penjaga perpusnya bilang, nggak ada grup siapa-siapa jam segini. Nanti nih 2 jam lagi baru ada yang masuk. Dan pas Rania ngecek lagi ke dalam, itu kosong, gengs. Yang tadi isinya penuh sama murid-murid lagi baca, gone. Hilang semua. Wah, nggak bener nih. Si Rania langsung pergi lari. Mukanya panik gitu kan. Nah, penjaga yang tahu nih kayaknya si Rania abis ngeliat yang aneh-aneh nih. Ikutan lari juga dia keluar. So itu tadi teman cerita yang di masa-masa sekolah ya. Tapi tiap sekolahan tuh pasti ada aja cerita horornya. Nah kalau di sekolah kalian ada cerita-cerita apa yang seru-seru gitu, komen di bawah ya. Kalau kalian mau kirim-kirim cerita juga langsung aja bisa email ke yang di bawah ini. Sampai jumpa di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.